Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Nama saya Ahmad Reza Yuhardi selaku moderator dan kedua teman saya atas nama Gina Pairusopi dan Haikal Pawaid yang akan melakukan presentasi. Pembahasan kita kali ini adalah terkait pemanfaatan citra Bruggy. Pemanfaatan citra adalah aplikasi kompresi data yang dilakukan terhadap citra digital dengan tujuan untuk mengurangi redundansi dari data-data yang terdapat dalam citra sehingga dapat disimpan atau transumsikan secara efisien. Teknik pemanfaatan citra ada dua, yaitu lossless compression dan lossy compression. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan pembahasan lebih detail terkait pemanfaatan citra Bruggy. Apa itu kompresi? Proses kompresi merupakan proses meredukasi ukuran suatu data untuk menghasilkan representasi digital yang padat atau memanfaatkan namun tepat dapat mewakili kuantitas informasi yang terkandung pada data tersebut. Tujuan pemanfaatan. Pemanfaatan citra bertujuan meminimalkan kebutuhan memori untuk mempresentasikan citra digital dengan mengurangi duplikasi data di dalam citra. Manfaat pemanfaatan. 1. Waktu pengiriman singkat. Waktu pengiriman data pada saluran komunikasi data lebih singkat. Contoh, pengiriman data fax, video conferencing, handphone, download dari internet, dan sebagainya. Kedua, butuh storage lebih sedikit. Membutuhkan ruangan memori dalam storage lebih sedikit dibandingkan dengan citra yang tidak dimanfaatkan. Materi selanjutnya adalah redundansi. Redundansi pada citra adalah konten yang sebenarnya tidak perlu direpresentasikan. Redundansi pada pemanfaatan citra ada 3. Yang pertama adalah coding redundansi. Coding redundansi biasanya muncul sebagai hasil pengkodean yang seragam pada setiap pixel. Tiap simbol tanpa memperhatikan frekuensi kemunculannya dikodekan dengan panjang bit yang tetap, yaitu 3 bit. Rata-rata panjang bit kode untuk setiap simbol yaitu 3 bit. Coding redundansi dapat dikurangi dengan mengkodekan simbol yang sering muncul dengan jumlah bit yang lebih sedikit. Yang kedua, spasial atau temporal redundansi. Misalnya, piksel-piksel bertetangga memiliki nilai intensitas yang tidak jauh berbeda. Itulah yang disebut dengan spasial atau temporal redundansi. Dan yang terakhir adalah psychovisual redundansi. Psychovisual redundansi merupakan persepsi visual yang mengakibatkan redundansi. Selanjutnya adalah tipe metode pemanfaatan citra. Yang pertama adalah lossy compression. Metode lossy menghasilkan citra hasil pemanfaatan yang hampir sama dengan citra semula. Ada informasi yang hilang akibat pemanfaatan ini, tetapi dapat ditolerir oleh persepsi visual. Metode ini bertujuan untuk memperoleh nisbah pemanfaatan yang tinggi. Contoh, JPEG compression dan fractal image compression. Yang kedua, lossless compression. Metode lossless selalu menghasilkan citra hasil pemanfaatan yang tepat sama dengan citra semula, pixel per pixel. Tidak ada informasi yang hilang akibat dari pemanfaatan ini. Pada metode ini, nisbah pemanfaatan rendah, namun kualitas citra manfaat tetap tinggi. Metode lossless ini biasanya dibutuhkan untuk memanfaatkan citra yang tidak boleh terdegradasi akibat pemanfaatan, misalnya citra medis, citra X-ray. Contoh dari lossless compression yaitu metode Huffman, Ranglete encoding, dan quantized coding. Selanjutnya kita akan membahas metode-metode yang ada pada pemanfaatan citra. Yang pertama, metode pemanfaatan Huffman. Metode ini merupakan salah satu contoh dari metode lossless compression.
dan berdasarkan pada algoritma greedy. Prinsip kerja algoritma adalah piksel dengan nilai keabuan yang sering muncul dikodekan dengan panjang bit yang lebih sedikit. Sebaliknya, nilai keabuan yang jarang muncul dikodekan dengan bit yang lebih panjang. Contoh penggunaan metode pemampatan Huffman. Misalkan, terdapat citra yang berukuran 64 x 64 dengan 8 derajat keabuan yang dikodekan dengan huruf K dan jumlah seluruh piksel yang dikodekan dengan huruf N sama dengan 64 x 64 sama dengan 4096. Proses pembentukan pohon Huffman. Yang pertama, setiap nilai keabuan dinyatakan sebagai simpul. Setiap simpul diassign dengan frekuensi kemunculan nilai keabuan tersebut. Urutkan secara menaik atau ascending order simpul-simpul berdasarkan frekuensi kemunculannya. Selanjutnya, gabung dua buah simpul yang mempunyai frekuensi kemunculan paling kecil pada sebuah akar. Akar mempunyai frekuensi yang merupakan jumlah dari frekuensi dua buah pohon penyusunnya. Ulangi langkah 2 sampai tersisa hanya satu pohon biner, seperti gambar berikut. Langkah selanjutnya, beri label setiap sisi pada pohon biner. Sisi kiri dilabeli dengan 0 dan sisi kanan dilabeli dengan angka 1, sesuai dengan gambar yang ada di slide. Langkah selanjutnya, telusuri pohon biner dari akar ke daun. Barisan label-label sisi dari akar ke daun menyatakan kode Huffman untuk derajat keabuan yang bersesuaian. Kesimpulannya adalah ukuran citra sebelum pemampatan 1 derajat keabuan sama dengan 3 bit adalah 4096 dikali 3 bit sama dengan 12.288 bit. Ukuran citra setelah pemampatan adalah 11.053 bit. Maka nisbah pemampatannya yaitu 89,95%. Yang artinya citra berhasil dimanfaatkan menjadi 89,95% dari citra semula dan 10,05% dari citra semula telah dimanfaatkan. Selanjutnya, metode RLA. Metode RLA cocok digunakan untuk memanfaatkan citra yang memiliki kelompok-kelompok piksel berderajat keabuan sama. Contoh kasus, tinjau citra 10 x 10 piksel dengan 8 derajat keabuan yang menyatakan sebagai matriks. Matriks derajat keabuan sebagai matriks 100 buah nilai. Contohnya di slide. Selanjutnya, dari 100 buah nilai yang tadi, pasangkan nilai untuk setiap baris run. Semuanya ada 31 pasang nilai sesuai yang ada di slide. Jadi kesimpulannya adalah ukuran citra sebelum pemanfaatan sama dengan 1 derajat keabuan sama dengan 3 bit. Sedangkan run length-nya sama dengan 4 bit. Jadi totalnya adalah 217 bit. Nisbah pemanfaatannya sama dengan 72,33%. Yang artinya citra berhasil dimanfaatkan menjadi 72,33% dari citra semula dan 27,67% dari citra semula yang telah dimanfaatkan. Metode RLA ini dapat dikombinasikan dengan metode Huffman untuk mengkodekan nilai-nilai hasil pemanfaatan RLA. Tujuannya adalah untuk meningkatkan nisbah pemanfaatan. Caranya adalah yang pertama, melakukan pemanfaatan RLA, kemudian hasilnya dimanfaatkan lagi dengan metode Huffman. Metode selanjutnya, metode pemanfaatan kuantitasi.
Metode ini mengurangi jumlah derajat keabuan, misalnya dari 256 menjadi 16, yang tentu saja mengurangi jumlah bit yang dibutuhkan untuk mempresentasikan citra. Contoh tinjauan citra yang berukuran 5x13 piksel yang sesuai pada slide, yang akan dimanfaatkan menjadi citra dengan 4 derajat keabuan, 0 sampai dengan 3. Jadi setiap derajat keabuan direpresentasikan dengan 2 bit. Langkah pertama, membuat histogram citra semula. Langkah selanjutnya, terdapat 65 piksel dikelompokkan menjadi 4 kelompok derajat keabuan. Tiap kelompok ada sebanyak rata-rata 16,25 piksel per kelompok, sesuai dengan slide. Berikut adalah hasil dari pemampatan citra. Jadi, kesimpulannya adalah ukuran citra sebelum pemampatan 1 derajat keabuan sama dengan 4 bit, sama dengan 260 bit. Ukuran citra sesudah pemampatan 1 derajat keabuan sama dengan 130 bit. Misbah pemampatan sama dengan 50%. Berikut saya tampilkan contoh gambaran pemampatan citra. Jadi kesimpulannya adalah proses kompresi ini merupakan proses mereduksi ukuran suatu data untuk menghasilkan referensi digital yang padat atau memampatkan, namun tetap dapat mewakili kuantitas informasi yang terkandung pada suatu data. Pemampatan citra bertujuan untuk meminimalkan sebuah kebutuhan memori untuk mempresentasikan citra digital dengan mengurangi duplikasi data di dalam citra, sehingga memori yang dibutuhkan menjadi lebih sedikit daripada referensi citra semula. Pada pemampatan citra terdapat redundansi. Redundansi pada citra adalah konten citra yang sebenarnya tidak perlu dipresentasikan. Macam-macam redundansi pada citra antara lain coding redundansi, spatial atau temporal redundansi, dan psikovisual redundansi. Tipe metode pada pemampatan citra yakni lossy compression dan lossless compression. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.